digeser lagi. Apakah yang impor thrifting cuma Indonesia? Enggak, ini datanya. Di Amerika tahun 2021 impor thrifting senilai 2,19 triliun. Ayo, Pak Purbaya perlu diskusi tuh sama teman-teman yang belanja di Amerika thrifting ini terkait dengan thrifting. Belanda impor thrifting dari negara lain 2,76 triliun. Rusia impor thrifting dari negara lain 2,184 triliun. Ini datanya jelas. Jadi tidak cuma kita saja yang impor, jadi ada perdagangan dunia juga ketua yang saya tangkap. Belanda impor, Amerika impor, Rusia impor, Indonesia impor dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Pertama pahami dulu problemnya. Problemnya apa terkait dengan lingkungan hidup? Industri tekstil itu menyumbang 20% kerusakan udara. Datanya ada, coba digeser lagi. Industri tekstil dan lingkungan menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas, menghasilkan 282 miliar karbon dioksida, menghasilkan 20% limbah industri dunia. Sumbangannya pada limbah industri itu 20%. Nah ini data. Ini yang kemudian terjadi pergeseran pemikiran generasi Z dan generasi milenial itu lebih tertarik thrifting. Dalam kepala mereka sepertinya begini. Kalau saya tidak bisa membuat air bersih, saya tidak akan buang air bersih. Kalau saya membeli celana jeans bekas, itu sama artinya dan saya menyelamatkan paling tidak sekian ribu liter air bersih. Kira-kira begitulah cara pandang generasi sekarang. Nah, kita harus pahami ini. Kita harus pahami ini sehingga ketika kita sebagai regulator, pemerintah regulator, kita regulator dengan pemahaman yang komprehensif, kita bisa mengambil keputusan yang lebih mewakili keadilan di masyarakat. Oke. Kalau kemudian pajak, ini pajakin saya teman-teman keberatan. Ya. Kenapa? Karena kalau saya hitung, kalau pajak satu kontainer 20% dan nilai kontainer 2 miliar, itu cuma 200 juta. Tapi tanpa pajak, mereka dipungut lebih besar. Artinya ketika thrifting tidak dilegalkan sama saja, bisa dimaknai ketua, dengan membiarkan pungutan-pungutan liar itu terus terjadi. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana? Kalau misalnya kebanyakan, enggak. Thrifting ini segmented pasarnya. Pasarnya nambahnya kecil sekali. Kenapa? Mereka yang suka mode-mode yang berbeda. Mereka tidak mau barang-barang didapatkan di banyak tempat dengan mudah dan sebagainya. Harga terjangkau, kesadaran lingkungan. Segmen ini tidak mudah tergantikan. Nah, menurut saya untuk awal adalah dilegalkan tapi dibuat kuota. Oke, kita buat perbandingannya coba. Gambar yang pertama. Nah, ini sama-sama ilegal nih. Ini semuanya data-data yang juga resmi. Data 28.000 kontainer ini adalah data dari Asosiasi Garment, Asosiasi Benang Filamen, dan sebagainya. Oke, dengan asumsi satu kontainer 40 feet itu beratnya 28 ton, dengan 24.000 kontainer, jumlahnya adalah 784.000 ton. Ini ekspor tekstil ilegal dari negara Cina. Oke, lalu kita lihat impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM, 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari Cina. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Nah, dalam hal inilah Badan Aspirasi Masyarakat ini mau di dalamnya teman-teman ada komisi 11, ada komisi 2, ada komisi 1, saya komisi 5. Jadi setelah kita rapat begini, teman-teman komisi 11 bisa pertanyakan pada Menteri Keuangan. Bisa pertanyaan pada Bea Cukai. Teman-teman dari komisi yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti disurati oleh Badan Aspirasi Masyarakat lintas komisi. Nah, data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Kemarin pedagang kulit kan mau minta ada larangan terbatas untuk produk impor ilegal. Siapa? Pedagang mau dilegalkan, Pak. Mau dilegalkan terus Saya minta di DPR Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin.
Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Usulnya ada larangan terbatas kan? Bukan urusan saya, bukan barang ilegal saya tangkap. Itu kan, Pak, kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan? Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang, itu sama sekerja seperti itu. Tapi sebenarnya ada temuan kan sih Pak, ini ada datanya nggak berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya ini apa kerugiannya? Begini, saya kan selalu bilang, kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 20%. Hal yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, bilang aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Pak berbahaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.